Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alia Lupita Diwanti, Anjani Febri Anissa, Erika Fahjati Nurhayati Nikmah, Fitri Nisa Kurniasih akan menjelaskan tentang kesadaran. D. Obat-obat psikoaktif. Obat-obat psikoaktif pada tahun 1883, seorang dokter tentara Jerman meresepkan kokain yang belum lama diisolasi kepada para tentara Bavaria untuk membantu mereka menghadapi tuntutan berbagai manuver militer. Ketika Freud membaca tentang itu, ia memutuskan untuk memperoleh obat tersebut. Selain menggunakan kokain untuk dirinya sendiri, Freud mendesak teman-teman sejawatnya untuk memakainya, baik untuk diri mereka sendiri maupun para pasien mereka. Ia bahkan mengirimkan sebagian kepada tunangannya. Pada saat semakin banyak bukti yang terakumulasi bahwa kokain sangat aktif dan menghasilkan keadaan mirip psikosis pada dosis tinggi, begitu juga publikasi kritik terhadap Freud. Freud terus memuja kokain sampai musim panas 1877, namun tidak berapa lama kemudian ia sama sekali berhenti memakai kokain baik secara pribadi maupun profesional. Terlepas dari kenyataan bahwa ia sudah memakai kokain selama 3 tahun, ia tampaknya tidak mengalami kesulitan untuk berhenti. Selain kanker, Freud mulai mengalami sakit jantung berat setiap ia merokok. Tetapi ia tetap merokok. Pada usia 73 tahun, Freud dirawat di rumah sakit karena kondisi jantungnya dan berhenti merokok. Ia sembuh dalam waktu singkat. Akan tetapi 23 tahun kemudian ia mulai merokok lagi. Freud meninggal akibat kanker pada tahun 1939. 1. Penggunaan obat-obatan psikoaktif. Dalam masyarakat baik di dunia maupun Indonesia marak beredarnya zat-zat psikoaktif yang banyak disalahgunakan oleh remaja dan orang muda. Mereka beralasan bahwa penggunaan zat-zat psikoaktif tersebut dikarenakan mendapat tekanan dari lingkungan, baik lingkungan keluarga atau teman sembayanya. Penggunaan obat-obatan psikoaktif secara ilegal merupakan masalah global yang mana lebih dari 200 juta orang di dunia menggunakannya setiap tahun. Dihimpun dari berbagai media, penggunaan obat-obatan psikoaktif secara ilegal terdapat pada semua segmen masyarakat, mulai dari masyarakat perkotaan, petani, dan remaja. Penggunaan obat-obatan pada remaja merupakan keprihatinan khusus yang kerap dikaitkan dengan masalah lain. Contohnya hubungan seksual yang tidak sehat, infeksi melalui hubungan seksual, kehamilan tidak direncanakan, depresi, dan kesulitan-kesulitan dengan sekolah. Para ahli menyebutkan bahwa obat-obatan mempengaruhi kewaspadaan kita terhadap aspek-aspek fisiologis dan psikologis dari pengalaman sadar kita. Contohnya ekstasi yang akan berpengaruh dan menyebabkan gerak gemerutuk gugut di luar kendali atau involuntary teeth clencing, perasaan ingin muntah atau nus, pandangan kabur, perasaan dingin, berkeringat, detak jantung tak beraturan, dan tekanan darah meningkat. Efek psikologisnya ditimbul perasaan keintiman dan hasrat menyentuh orang lain. Penggunaan berulang-ulang akan merusak sel-sel yang menghasilkan serotonin sehingga merusak mood, selera makan, kemampuan belajar, dan daya ingat. Obat-obatan halusinogenik akan mengubah kesadaran dan informasi sensorik yang ditandai dengan demam, kekurangan tidur parah, kelaparan, dan kekurangan oksigen. Alkohol merupakan obat yang paling populer di kalangan anak muda. Dalam kondisi tertentu, penggunaan zat yang memiliki efek sebagai perubahan mood dan perilaku dianggap normal namun sesuai dengan frekuensi dan standar. Contohnya pada saat memulai hari dengan meminum kopi. Dan juga banyak di antara kita yang mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk menenangkan diri. Beberapa zat yang dikenal dengan obat-obatan psikoaktif mendorong munculnya perubahan kondisi kesadaran. Obat-obatan psikoaktif mempengaruhi emosi, persepsi. Obat ini bukan sekadar mencakup obat jalanan seperti heroin dan marijuana,
melainkan juga tranquilizer, stimulan, dan obat yang cukup akrab seperti alkohol, tembakau, dan kopi. Tampaknya sulit pada masa sekarang ini untuk memahami perubahan besar dan pola perilaku penggunaan obat yang terjadi dalam 6 dekade terakhir. Sejumlah faktor telah berperan dalam perubahan ini. Sebagai contoh, penggunaan tranquilizer secara luas untuk pengobatan penyakit mental dan masalah emosional yang dimulai pada tahun 1950-an. Dan kemunculan obat kontrasepsi oral pada tahun 1960 telah mengubah sikap masyarakat terhadap obat. Obat menjadi pilihan yang tersedia untuk memecahkan masalah-masalah selain dari penyakit fisik. Selanjutnya yang kedua, ketergantungan obat. Obat memiliki efek yang kuat pada sistem saraf pusat, dan seorang individu dapat mengalami ketergantungan psikologis atau fisik dengan obat-obat tersebut. Fakta bahwa pelajar seusia 11 atau 12 tahun pernah mencoba-coba tersebut merupakan perilaku yang mengkhawatirkan, bukan hanya karena kemungkinan kerusakan pada sistem saraf yang masih berkembang, melainkan juga karena keterlibatan dengan obat yang lebih dini memprediksikan penggunaan obat yang lebih ekstensif pada kemudian hari. Penelitian longitudinal terhadap pelajar yang sekolah lanjutan menyatakan tahap-tahap dalam penggunaan obat, yaitu yang pertama, dia akan mengkonsumsi bir dan wine, lalu selanjutnya akan mengkonsumsi hard liquor, lalu selanjutnya marijuana, dan terakhir obat-obatan yang terlarang. Pelajar akan berhenti menggunakan obat pada tahap pemakaian yang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang berkembang langsung dari bir atau wine ke obat terlarang tanpa minum liquor terlebih dahulu, dan sangat sedikit yang berkembang dari liquor ke obat keras tanpa mencoba marijuana terlebih dahulu. Teori batu pijakan atau stepping stone mengungkapkan penggunaan obat telah dikritik karena sebagian besar orang muda yang mengisap marijuana tidak berlanjut ke pemakaian obat lain. Namun pemakaian marijuana yang berat tampaknya meningkatkan kemungkinan pemakaian obat lain. Survei di Amerika terhadap pria berusia 20-30 tahun menyatakan bahwa dari mereka yang mengisap marijuana 1000 kali atau lebih, kira-kira dengan pemakaian marijuana setiap hari selama 3 tahun, maka 70% kemudian akan mencoba kokain dan 35% mencoba heroin. Lalu sebaliknya, kurang dari 1% orang yang tidak mengisap marijuana lalu menggunakan obat berbahaya. Mereka yang pernah menggunakan marijuana kurang dari 1000 kali, hanya 7% yang kemudian mencoba kokain dan 4% yang mencoba heroin. 3. Penanganan penyalahgunaan dan ketergantungan obat. Banyak sekali pendekatan non-profesional, biologis, dan psikologis terhadap penyalahgunaan obat atau zat dan kebergantungan. Namun penanganan sering menjadi usaha keras yang sia-sia, karena dalam banyak kasus, bahkan mungkin hampir semua orang dengan ketergantungan obat tidak ingin menghentikan penyalahgunaan zat tersebut. Contoh yang pertama, pada umumnya, orang yang menyalahgunakan kokain, misalnya para penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, mereka tidak berusaha mencari penanganan bagi diri sendiri. Lalu yang kedua, mereka yang tidak berusaha mendapatkan penanganan cenderung menjadi penyalahgunaan berat yang menyangkal dampak negatif kokain bagi hidup mereka dan terperangkap dalam lingkungan sosial yang gagal mendukung mereka untuk sembuh. Menurut Nevitt, Ratus, dan Green, membantu mereka meneruskan perjalanan hidup tanpa zat tersebut lebih sulit, apalagi penanganannya dilakukan dalam lingkungan tertentu seperti kantor terapis, kelompok pendukung, pusat rehabilitasi, atau rumah sakit. Kemudian setelah rehabilitasi, mereka akan kembali ke dalam lingkungan pekerjaan, keluarga, atau jalanan di mana tempat penyalahgunaan dan ketergantungan terjadi. Masalah kembali pada penyalahgunaan dan ketergantungan setelah penanganan akan kembali terjadi atau akan kambuh, yang bisa menjadi lebih sulit daripada masalah yang terdapat pada penanganan sebelumnya.
Banyak orang dengan masalah penyalahgunaan obat atau zat yang juga memiliki penyimpangan psikologis, menurut Miller dan Brown dalam Levitatus dan Green. Lalu, kebanyakan klinik dan program-program penanganan lebih terfokus pada masalah obat-obatan dan alkohol atau penyimpangan-penyimpangan psikologis lainnya, dan bukan menangani semua masalah tersebut secara bersamaan. Fokus yang sempit tersebut menghasilkan hasil penanganan yang tidak baik, termasuk lebih sering terjadi diagnosis ganda dan kembali masuk ke rumah sakit. Diperkirakan bahwa 20% hingga 70% orang yang memiliki gangguan psikologis dan 50% hingga 70% orang dewasa muda dengan gangguan psikologis. Pendekatan yang digunakan untuk membantu orang mengatasi masalah penyalahgunaan dan ketergantungan zat atau obat. Yang pertama, pendekatan biologis pada gangguan penyalahgunaan zat termasuk detoksifikasi dengan penggunaan obat seperti disulfiram, metadon, naloxon, naltrexon, dan antidepresan, serta terapi pengganti nikotin. Lalu yang kedua, pendekatan penanganan residensial termasuk rumah sakit dan rumah terapeutik. Kelompok mendukung non-profesional seperti Alcoholics Anonymous mendorong abstinensi dalam situasi kelompok pendukung. Yang ketiga, terapi psikodinamika berfokus pada pengungkapan konflik dalam diri yang berawal pada masa kanak-kanak yang mereka yakini sebagai akar dari masalah penyalahgunaan zat. Yang keempat, terapi perilaku berfokus pada membantu orang dengan masalah yang berhubungan dengan zat, mengubah masalah perilaku menjadi teknik-teknik seperti pelatihan self-control, aversive conditioning, dan pendekatan pelatihan keterampilan. Yang kelima, terlepas dari keberhasilan awal suatu teknik penanganan, kambuh tetap menjadi masalah besar dalam menangani orang dengan penyalahgunaan zat. Pelatihan pencegahan kambuh menggunakan teknik kognitif behavioral untuk membantu pemulihan penyalahgunaan zat mengatasi situasi resiko tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.